Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada yang terhormat Ustadz Salim Afillah dan tim, Bapak Muhammad Abdul Basit selaku MUP 3 Situbondo, serta para hadirin yang berbahagia pada hari ini. Sebagai umat muslim, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan limpahan dan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat diizinkan untuk berkumpul dalam acara pengajian online dengan tema Bekerja adalah ibadah dalam segala maknanya, yang akan disampaikan nanti oleh Ustadz Salim Afillah. Hadirin yang saya hormati, saya selaku pembawa acara, izinkanlah untuk membacakan susunan acara pada pengajian online pada hari ini, yaitu yang pertama, pembukaan, yang kedua, sambutan dari Bapak Manajer MUP 3 Situbondo, yang ketiga, ceramah oleh Ustadz Salim Afillah, dan yang keempat, doa. Sebelum kita memasuki ke acara, marilah kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang selanjutnya, yaitu adalah sambutan dari Bapak Manajer PLN UP 3 Situbondo kepada Bapak Muhammad Abdul Basit, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Ustadz Salim Afillah, alhamdulillah sekali kehormatan besar bagi kami bisa mengundang Bapak di pengajian kami. Terima kasih atas waktunya Bapak. Yang kami hormati rekan-rekan PLN UP 3 Situbondo dan unit lain yang mengikuti. Ini alhamdulillah kita semua dalam kondisi sehat, tanpa kurang suatu apapun. Sholawat dan salam kita aturkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Hari ini memang kita akan membahas tentang bekerja adalah ibadah dalam segala maknanya. Jadi pada saat ini kami sedang diuji Ustadz dengan cuaca, beban kerja yang sangat ekstra dan resiko yang sangat tinggi. Nah ini sia-sia kalau kita bekerjanya belum diluruskan niatnya jadi jadikan ibadah. Nah ini mohon arahannya Ustadz supaya kita bekerja diniatkan ibadah lillahi ta'ala, mencari doa Allah Subhanahu wa ta'ala dan bisa tercatat di amalan kita. Mungkin itu saja dari kami, tidak panjang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu adalah ceramah dari Ustadz Salim Afillah tentang bekerja adalah ibadah dalam segala maknanya. Untuk peserta mungkin masih sedikit Ustadz, mohon maaf. Ini sambil kami hubungi untuk segera join. Mungkin Ustadz bisa menyapa terlebih dahulu atau langsung saja bisa Ustadz. Baik, khairan. Alhamdulillahi haqqa hamdi, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaihi. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i rabbih, amma ba'd. Hadratal mukarramin yang kami hormati, Bapak Kepala Kantor, para direksi, manajemen, kesemuanya yang berkenan bergabung bersama-sama dalam majelis kita siang hari ini. Yang kami hormati hadirin hadirat rekan-rekan semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya pada kesempatan siang hari ini Allah menghimpun kita di dalam majelis ilmu. Meskipun
hanya secara daring, secara online, semoga tidak mengurangi semua keutamaan. Semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga. Tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya pemahaman kita bahwa bekerja itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilepaskan dari pemahaman bahwa rizki kita telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada yang melata di atas bumi, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin rizkinya. Dabbah dalam bahasa Arab diterjemahkan sebagai binatang yang ketika bergerak maka dada dan perutnya menempel ke tanah, melata. Maka ini ada qiyas aulawi di sini, kalau pada binatang yang dianggap rendah, dianggap hina, maka Allah pun menjamin rizki mereka, terlebih-lebih bagi manusia yang Allah katakan tentang mereka, walaqad karamna bani Adam, benar-benar sungguh-sungguh telah kami muliakan anak Adam, maka tentu kepada yang dimuliakan ini yaitu manusia, anak Adam, lebih-lebih tinggi lagi jaminan yang diberikan Allah terkait rizki bagi mereka. Dengan meyakini bahwa rizki adalah jaminan, kita memahami rizki bukan semata dalam bentuk angka-angka dari gaji yang mungkin kita terima. Bagian dari angka-angka itu mungkin akan menjadi rizki bagi kita, tapi juga ada bagian yang tidak. Atau juga bahkan ada begitu banyak jenis rizki yang kita akan dapatkan bukan dari angka-angka gaji tersebut. Kalau dinilai dengan angka, maka akan menjadi satu hal yang niscaya ternyata tidak semua bisa kita nikmati. Contohnya, betapa banyak makanan mahal bisa dibeli, ya racikan chef ternama bisa dibayar, ya. Tetapi nikmatnya makan Allah yang membagi. Kalau kita memilih makanan yang terenak menurut kita, terlezat menurut kita, racikan chef paling hebat menurut kita, ya, dengan harga paling mahal menurut kita, lalu pada saat harus menikmati makanan itu, pada waktunya tiba-tiba sakit giginya kambuh, atau tiba-tiba sariawannya muncul, subhanallah. Begitu mudah Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut nikmat makan itu, termasuk dengan sakit perut, diare, kenyang yang berlebihan, sudah tidak bisa lagi ya merasakan enak karena sudah penuh perut kita. Tetapi untuk membagi nikmatnya makan, Allah tidak mengenal batas-batas siapa kaya, siapa miskin, siapa yang banyak harta, siapa sedikit harta. Kadang-kadang ada orang petani di pedalaman ya, mencangkul dari jam 7 sampai 10 di sawah. Istrinya datang membawakan cerek berisi teh panas, wangi, sepet, legi kental, ditambah dengan nasi ketan, ditaburi parutan kelapa. Begitu saja kalau Allah sudah membagi nikmatnya makan, maka terasa kenikmatan yang luar biasa. Tidur pun begitu, kasur yang empuk bisa dibeli, ya, yang namanya hotel, ya, yang servisnya bukan cuma bintang 5, tapi katanya bintang 7, seperti Burj Al Arab di Dubai, gitu ya. Ya, bisa dibayar. Kalau di Burj Al Arab di Dubai katanya ada yang 1 malam per kamar
350 juta rupiah, katakan begitu. Tapi apakah tidur di dalam kamar dengan layanan bintang 7 ini dijamin bisa nyenyak tidurnya? Tentu masih akan tergantung banyak hal. Kalau saya jelas tidak nyenyak, mikir bayarnya. Kalaupun digratisi, pasti kepikiran pengen dikasih mentahnya saja gitu ya. Tetapi yang namanya kadang-kadang orang yang sudah ngantuk, ya beralaskan tangan, ya menggeletak di lantai pun sudah bisa tertidur dengan begitu lelap dan nyenyaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membagi-bagi nikmat tidur tersebut. Jadi rezeki ini betul-betul haknya Allah. Kadang-kadang ada orang tidak memiliki tetapi menikmati. Ya itulah rezeki juga, gitu ya. Seorang kawan, ya itu guru ngaji, ya, kemana-mana mengajar ngaji, baik yang umum maupun yang privat, ya. Kalau naik motor, sepeda motornya itu ya, Honda tahun 70 yang bunyinya kata Pak Umar Khayyam ajlek enong warah-warah sekekung, yang penting rodanya bisa muter, dia sudah bahagia gitu. Kemudian ya, pada suatu waktu di dekat lingkungannya itu berdiri sebuah kompleks perumahan mewah. Di tengah-tengah kompleks itu ada masjid. Di dekat masjid itu dibangun sebuah rumah untuk marbotnya. Lalu ya antara pengembang, kontraktor dengan tokoh-tokoh masyarakat bermusyawarah, kira-kira siapa yang akan ditunjuk untuk menjadi marbot. Ternyata ketika bermusyawarah, ya para tokoh masyarakat ya, kenal dengan kebaikan teman kita ini, langsung mufakat, sepakat, bulat, menunjuk yang bersangkutan untuk menjadi marbot. Disetujui oleh kontraktor, ditinggal sebagai marbot, ya, memandangkan azan, ya, mengimami salat, kemudian mengajar ngaji, anak-anak, ibu-ibu, orang-orang lansia, dan menghidupkan kegiatan masjid di wilayah tersebut. Sampai satu saat kemudian dia melaksanakan kegiatan masjid, butuh kendaraan untuk operasional. Dia pinjam kepada salah satu pemilik rumah yang punya mobil di tempat itu. Pinjam mobilnya, dan beberapa waktu kemudian si pemilik mobil ini mengatakan, Mas Ustadz, kapan mobil saya dipakai lagi untuk kegiatan masjid? Oh, kalau habis dipakai Mas Ustadz itu beda, rasanya lebih enak mobilnya, terus lebih wangi. Ayo kapan Mas Ustadz dipakai lagi? Tetangganya protes, Mas Ustadz gantian dong, masa mobil beliau terus, mobil saya kapan dipakai? Yang sebelahnya bilang lagi, Mas Ustadz dijadwal, Bapak itu mobilnya hari Senin ya, saya Selasa, nah Bapak ini Rebu, ini Bapak ini Kamis, gitu ya. Jadi setiap hari dia ganti mobil. Ditunjukkan ya setiap hari ganti mobil ya, yang penting pakai bukan punya gitu ya. Sementara para pemilik mobil dan pemilik rumah mewah di perumahan tersebut ya, kalau pergi ke kantor naik sepeda sesuai dengan anjuran dokter ya, namanya juga rezeki. Gusti Allah membaginya begitu luar biasa dengan cara yang luar biasa, dengan hal yang kemudian kita rasakan penuh kesyukuran. Itulah rezeki, jaminannya Allah. Hatta di piring kita hanya ada nasi, sambal kecap, kerupuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan rezeki itu dengan cara yang menakjubkan bagi kita. Bagaimana berasnya datang menjadi nasi. Dia ditanam oleh petani. Dan bukan kita yang menanam, bahkan bukan petani yang kita kenal, bahkan bukan petani Indonesia, sebagiannya adalah petani di Vietnam, karena begitu, karena berasnya beras impor. Siapa yang menyiangi rumputnya, siapa yang menaburkan pupuknya, siapa yang kemudian merawat tanamannya, siapa yang memanen, siapa yang menjemur, siapa yang menggiling, siapa yang masukkan ke dalam karung, siapa yang mengangkut ke pelabuhan, siapa yang mengapalkan, siapa yang menurunkan dari kapal sampai kemudian menjadi satu hal yang kita nikmati. Betapa banyak tangan terlibat, betapa bagian bumi yang dijelajahi oleh rezeki kita ini luar biasa. Belum kalau ada tempe di situ, kedelainya ternyata ditanam di Amerika, gitu ya, garamnya ternyata ditambang di Australia, ya, dan tepung untuk membuat kerupuknya ternyata impor, gitu ya. Kemudian berbagai halnya terkumpul di dalam piring kita, maka luar biasa. Allah menggerakkan seluruh bumi ini untuk memberi rezeki kepada kita, yang rezeki kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seperti yang dikatakan Imam Al-Ghazali, kamu mungkin tidak tahu di mana rezekimu, tapi rezekimu tahu di mana engkau. Kalau ya,
Allah menghendaki dia sudah waktunya untuk bertemu denganmu. Kalau dia di langit, ya Allah perintahkan turun. Kalau dia di dalam lautan, Allah perintahkan timbul. Kalau dia ada di balik lapisan-lapisan bumi, Allah akan perintahkan untuk muncul. Semuanya untuk ketemu dengan kita. Masya Allah, Tabarakar Rahman. Ini yang kita yakini bersama tentang rezeki kita. Nah, dari situ kalau rezeki sudah dijamin, apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus bekerja. Justru kita harus bekerja tentu dengan niat-niat terbaik, ya. Yang sudah dijamin adalah rezeki, yang belum dijamin adalah akhirat kita. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga? Ini yang ditanyakan oleh Allah. Kalau yang pertama tadi, wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di atas bumi melainkan Allah menjamin rezekinya. Kalau ini, apakah kamu mengira bahwa kamu pasti akan masuk surga? Jadi yang satu dijamin, yang satu dipertanyakan. Tapi penyakitnya manusia kebanyakan adalah mengkhawatirkan yang sudah dijamin dan mengabaikan hal-hal yang belum dijamin. Kita sebagai orang beriman, inilah gunanya iman. Kita mengkhawatirkan apa yang harus dikhawatirkan dan tentram tentang apa yang sudah dijamin. Pada yang sudah dijamin, yaitu rezeki, kita tentram. Tapi pada yang belum dijamin, am hasibatum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga? Maka dia seharusnya kita ini kemudian menjadi lebih aware, lebih bersiap-siap, lebih berbekal tentu di dalam kehidupan kita. Nah, termasuk ketika kita melaksanakan segala tugas, pengabdian, ya, kemudian pekerjaan-pekerjaan kita, ini kita rugi kalau meniatkannya hanya untuk rezeki, karena rezeki sudah dijamin. Tidak perlu dijadikan niat kalau sudah dijamin. Yang perlu kita lakukan adalah menjadikan semua aktivitas itu dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa saja makna dari ibadah tersebut? Yang pertama, ibadah itu adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kalimat yang disampaikan Allah tentang keluarga Nabi Daud alaihi salam yang bekerja dalam rangka bersyukur kepada Allah, Allah mengatakan i'mal ala Daud syukran wa qalilan min ibadiyasy syakur. Bekerjalah wahai keluarga Daud alaihi salam dalam rangka bersyukur kepada Allah, wa qalilan min ibadiyasy syakur, karena sedikit sekali di antara hambaku yang pandai bersyukur. Ini adalah penegasan dari Allah bahwa kalau kita bekerja, kita niatkan ibadah, salah satu niat ibadah yang paling keren itu adalah dalam rangka bersyukur kepada Allah. Allah mengaruniakan kepada kita pikiran, akal, otak, hati. Ya, Allah mengaruniakan kepada kita mata, Allah mengaruniakan telinga, Allah mengaruniakan panca indera, mulut, lisan, tangan, kaki. Semuanya adalah karunia yang harus disyukuri dengan cara dipergunakan untuk mencari keridhaan Allah. Salah satu makna bersyukur itu, ya selain syukur itu bermakna menyebut-nyebut Allah sebagai yang maha memberi, kita mempergunakan nikmatnya Allah dalam ketaatan. Itu juga adalah makna bersyukur. Maka kita gunakan untuk bekerja, ya, kita gunakan untuk otaknya terus berpikir, ya, pikirannya terus hidup, menghasilkan ide-ide, gagasan-gagasan, ya, menghasilkan rancangan-rancangan, menghasilkan berbagai pikiran untuk menjawab aneka persoalan, ya. Ini adalah cara kita mensyukuri pikiran, cara kita mensyukuri mata, menggunakannya untuk melihat kepada hal-hal yang produktif, ya, diambil sebagai ilmu, pemahaman, ya, diamati sebagai penelitian, ya, kemudian dihasilkan solusi-solusi dari apa yang diamati tersebut, ya, telinga juga demikian, ya, lisan pun bicara hal-hal yang utama, yang bisa menghasilkan hal yang memberi kontribusi kebaikan kepada diri dan sesama, ya, tangan dan kaki pun ketika bertindak dan melangkah kesemuanya adalah dalam rangka ibadah, yaitu bersyukur. Semuanya untuk bersyukur kepada
Allah. Kita sudah dikaruniai semua kebaikan, tentu kita sudah selayaknya bersyukur kepada Allah. Rizki kita dijamin, maka kita beribadah dengan bekerja, yaitu dengan niat untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita bekerja, rekan-rekan yang disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini untuk menjaga kehormatan diri kita, ya, supaya kita menjadi orang yang bisa menegakkan punggung, bisa menegakkan kedaulatan, ya, tidak tergantung kepada orang, ya, tidak menadah, meminta-minta, tidak menjadikan diri kita hina di depan orang lain, gitu ya. Karena ya, sering disampaikan, dinisbatkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, aku pernah mengalami semua hal yang pahit di dalam kehidupan, dan tidak ada yang lebih pahit daripada berharap pada sesama, gitu. Ini yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi melindungi kehormatan diri kita, kedaulatan kita dengan cara memiliki kemandirian. Ini adalah satu jalan yang penting dalam rangka ibadah kepada Allah. Ya, kalau kita merdeka berdaulat, kita bisa beribadah juga dengan merdeka dan berdaulat. Itu tentu satu keniscayaan. Yang ketiga, kita bekerja dalam makna beribadah karena kita bisa membawakan manfaat bagi diri kita dan sesama. Dan itu menjadi ibadah lagi. Sekalian cerita untuk poin kedua, poin ketiga ini, saya sering menyampaikan kisah yang sangat menarik dari Ma'ruf Al-Karhi. Dia bercerita, pada suatu hari aku menghadap kepada guruku dengan tergopoh-gopoh. Gurunya adalah Ibrahim bin Adham. Maka kemudian Ma'ruf berkata kepada gurunya, wahai guru, mulai sekarang aku sudah yakin, sudah tahu bahwa rezeki itu jaminannya Allah. Rezeki itu urusannya Allah. Kalau memang sudah rezeki kita, bahkan meskipun kita tidak punya kekuatan untuk berusaha, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyampaikan rezeki itu kepada kita, mendatangkan rezeki itu kepada kita. Gurunya kemudian bertanya, apa yang ingin kau sampaikan? Ya itu, mulai sekarang kata Ma'ruf, saya akan fokus beribadah saja dan tidak perlu bekerja karena rezeki kita pasti akan datang. Gurunya tertawa dan kemudian mengatakan, dari mana engkau mengambil kesimpulan yang sedemikian? Kata Ma'ruf, tadi di perjalanan menuju ke tempat ini saya bertemu dengan seekor burung yang sayapnya patah. Burung yang sayapnya patah ini tidak bisa apa-apa lagi. Dia hanya pasrah, kemudian tergeletak. Saya pikir dia akan segera mati karena burung ini sayapnya patah, nggak bisa terbang, nggak bisa mencari makan dan seterusnya. Tetapi ajaib ya, tidak lama kemudian datanglah seekor burung lain yang sayapnya utuh dan terbang dengan sangat baik. Dia membawa makanan, lalu makanan ini disuapkan ke mulut burung yang sayapnya patah dan hanya bisa terbaring ini. Sampai kenyang, kemudian burung ini pergi. Ternyata bahkan burung yang sayapnya patah ini pun, ya kalau sudah rezekinya, Allah pasti akan datangkan rezeki itu kepadanya. Jadi saya berkesimpulan, kata Ma'ruf, kalau sudah rezeki, gak akan kemana. Lebih baik saya terus khusus fokus beribadah. Nanti akan datang sendiri rezeki saya. Kata Ibrahim bin Adham, gurunya, persoalannya adalah, mengapa engkau bercita-cita menjadi burung yang sayapnya patah? Mengapa engkau tidak bercita-cita menjadi burung yang sayapnya utuh, yang bisa terbang, yang bisa mencari makan untuk dirinya sendiri, dan bahkan mencarikan makanan untuk temannya yang patah sayapnya. Betapa luar biasanya perjuangan burung yang sehat ini. Dia mencari makan bukan untuk dirinya sendiri, tapi dia juga mencari makan untuk saudaranya yang sedang kesulitan, yaitu sayapnya patah. Bukankah burung yang sayapnya utuh lebih layak untuk dijadikan cita-cita daripada menjadi burung yang sayapnya patah? Jadi ini makna yang ketiga, kita bekerja ya dalam rangka untuk menjadi jalan rezeki bagi diri kita dan bagi orang lain. Jalan rezeki bagi kita pun diniati ibadah, itu pasti akan bernilai ibadah, berpahala besar, apalagi setelah kemudian dihasilkan pendapatan dari situ lalu digunakan manfaat untuk
kemaslahatan orang banyak, untuk membantu ini, membantu itu, dan lain sebagainya, ini akan melipat gandakan pahala tersebut, bukan hanya pahala bekerja, tapi juga pahala bagaimana hasil ini bermanfaat untuk orang banyak itu. Jadi bekerjalah untuk bersyukur, bekerjalah untuk menegakkan kemandirian dan kehormatan, bekerjalah untuk memenuhi apa-apa yang menjadi hajat kita maupun juga menolong sesama kita yang memerlukan, sehingga pahala kita di dalam beribadah ini berlipat. Pahala kita dalam ibadah bekerja meningkat, bukan hanya untuk menjadi manfaat bagi diri kita, tapi juga manfaat bagi orang lain. Itulah bekerjanya kita. Jadi kalau kita ini bekerja, maka dimensi bekerjaan kita itu harus sampai level itqan, ihsan, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita kemudian bekerja sebagai ibadah, maka ibadah itu harus itqan. Itqan itu apa? Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yuhibbu ahadakum idza amila fayutqinu fi amalihi. Jadi Allah itu mencintai salah seorang di antara kalian ketika dia bekerja, kemudian dia itqan di dalam pekerjaannya itu. Bahasa Indonesia ini menyerap itqan menjadi tekun gitu ya. Tekun tapi bukan cuma tekun, sampai profesional. Jadi itqan itu profesional, ahli di bidangnya sesuai dengan job description yang sudah diberikan kepadanya, sesuai dengan tupoksi yang diarahkan untuknya, sesuai dengan spek yang dikehendaki, sesuai dengan kontrak kerja yang disepakati. Itu yang disebut sebagai itqan. Jadi itqan itu betul-betul dia mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tuntutan profesional dari pekerjaan tersebut. Jadi ini yang sangat penting untuk kita kuasai. Dalam ibadah kepada Allah itu juga harus itqan. Dalam bekerja sebagai ibadah kepada Allah itu harus itqan. Yang berikutnya adalah ihsan. Kita bekerja dalam rangka beribadah kepada Allah, maka sudah seharusnya dia ihsan. Kata ihsan itu berarti memberikan kebaikan yang lebih. Added value. Ada sesuatu yang tidak sekedar sesuai dengan spek, tetapi ada sesuatu yang menjadi nilai plus. Tidak hanya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh customer, tetapi melampauinya. Tidak hanya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh klien, tetapi juga bahkan klien ini mendapat satu surprise dengan hal-hal yang menjadi added value atau nilai tambah di dalam produk yang dihasilkan. Ini adalah salah satu hal yang paling penting dalam bekerja, itu adalah ihsan. Jadi kalau kita mampu berihsan, maka kita akan naik tingkat, naik kelas menjadi satu keadaan yang sangat baik di sisi Allah dan Rasulnya. Karena Allah memerintahkan ihsan karena dia adalah zat yang paling ihsan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuatlah ihsan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat ihsan kepadamu. Ini adalah penegasan bahwa Allah dalam memperlakukan hamba-hambanya juga Allah itu menggunakan satu kategori yang disebut sebagai ihsan dalam pekerjaan, dalam perbuatan. Ihsan. Ini kita capai kalau kita mampu mengenali potensi diri kita sesuai dengan yang ada pada diri kita, kemudian diaplikasikan untuk menjadi nilai tambah pada pekerjaan atau profesi yang kemudian kita tekuni. Ini akan menjadi sesuatu yang ihsan. Jadi ada added value di situ. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak cerita tentang ihsan. Rasulullah SAW itu orang yang dalam bekerja adalah yang paling ihsan. Beliau jujur, amanah. Kalau jujur itu, siddiq itu apa adanya disampaikan. Kalau amanah, maka amanah itu mampu memenuhi apa yang dijanjikan dan apa yang menjadi tanggung jawabnya tanpa kecuali.
Kemudian beliau bersifat tabligh, ya komunikatif, tidak menyembunyikan sesuatu dari apa yang kemudian beliau niagakan gitu ya, dalam perniagaan dengan model dari Ibunda Khadijah radhiyallahu anha pada saat itu misalnya gitu ya. Dan kemudian juga beliau fatanah, cerdas, cerdik ya, penuh dengan inovasi dan kreasi-kreasi baru yang akan membuat bisnis menjadi selalu segar, membuat pekerjaan menjadi selalu menarik. Itu yang menjadi keihsanan Rasulullah SAW. Saya sering menceritakan ada kisah tentang ihsan ya. Pada suatu hari ada seorang suami istri, sepasang suami istri yang sudah agak tua, yang lanjut usia, ini berkendara di daerah negara bagian Illinois di Amerika Serikat. Ketika itu ya mereka menjelang terjadinya badai, jadi cuaca sudah memburuk, angin sudah mulai bertambah kencang dan diperkirakan badai akan segera datang. Maka mereka membelokkan mobilnya ke sebuah motel yang terdapat di pinggir jalan, bukan di perkotaan ya, tapi di sebuah wilayah perdesaan. Masuk ke dalam motel tersebut, lalu mereka menemui resepsionis. Resepsionis yang masih muda menyambut mereka dengan sangat ramah. Bapak Ibu, selamat datang, silahkan, ada yang bisa kami bantu. Bapak Ibu ini mengatakan, nak, kami dalam perjalanan tapi terlihat badai akan segera datang. Ya. Maka kami mampir ke motel ini. Siapa tahu masih ada kamar yang kosong untuk bisa kami sewa untuk beristirahat sampai nanti begitu badainya reda kami akan melanjutkan perjalanan. Ya, resepsionis ini tetap dengan senyum ramah yang luar biasa berkata, Bapak Ibu, mohon maaf, untuk kamar-kamar di motel ini yang bisa disewa telah penuh. Ya, jadi saya tidak bisa menyewakan satu kamar pun di motel ini kepada Bapak Ibu. Keduanya tentu tampak kecewa. Tapi keramahan pemuda ini tetap membuat mereka mau berada di sini. Karena pemuda ini tiba-tiba berkata, tapi Bapak Ibu saya juga tidak mungkin membiarkan Bapak Ibu keluar lagi, berkendara lagi untuk mencari motel lain, penginapan lain yang saya tidak yakin dalam 10 mil, 15 mil dari sini akan ada motel yang masih memiliki kamar yang kosong. Nah, karena itu, mohon izin, mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan, saya mau menawarkan. Saya itu di motel ini diserahi oleh pemilik sebuah kamar. Nah, kamar ini saya gunakan untuk diri saya pribadi selama ini. Kamarnya cukup luas dan nyaman. Dan malam ini saya tidak memerlukan kamar itu karena saya harus berjaga di sini. Di resepsionis barangkali ada orang lain yang membutuhkan bantuan ketika nanti badai datang dan lain sebagainya. Jadi malam ini Bapak Ibu bisa memakai kamar saya tersebut. Saya akan siapkan sebentar supaya lebih rapi dan saya akan siapkan keperluan-keperluan Bapak Ibu baik untuk mandi maupun untuk makannya. Mohon menunggu sejenak. Kemudian disiapkan, selesai, silahkan Bapak Ibu untuk menempati. Nah, kami harus bayar berapa untuk kamar ini? Oh tidak, Bapak Ibu, ini kamar bukan bagian dari bisnis motel ini. Kamar ini adalah kamar saya pribadi dan saya mempersilahkan Bapak Ibu memakainya juga atas inisiatif pribadi saya karena kamar ini adalah hak saya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membayar, Bapak Ibu silahkan tempati, Bapak Ibu silahkan beristirahat, mudah-mudahan badai segera reda dan Bapak Ibu bisa segera melanjutkan perjalanan menuju ke tujuan yang Bapak Ibu kehendaki. Selamat beristirahat, ini makanan untuk Bapak Ibu, ini alat untuk mandi, kamar mandi ada di sebelah sini, dan lain sebagainya dia tunjukkan dengan sangat ramah luar biasa. Paginya mereka mengobrol lebih banyak, kemudian saling bertukar nomor kontak ya pada saat itu untuk kemudian menjadi satu hubungan baik ya sama lain. Ya. Kadang-kadang si bapak ini nelpon dari jauh ya menanyakan tentang si pemuda dan pekerjaannya dan selalu dijawab dengan rasa penuh syukur si pemuda tentang pekerjaannya. Dia tidak pernah mengeluh tentang pekerjaan tersebut sampai satu saat memang pemuda ini tidak mengeluh, tetapi ketika ditelepon dia mengatakan saya sudah tidak lagi bekerja di motel tersebut,
karena ada perubahan ya di manajemen dan lain sebagainya, kepemilikan dan lain sebagainya, sehingga saya memang memerlukan pekerjaan dan saya sudah merencanakan untuk pergi ke kota besar, mungkin Chicago atau mana, untuk mencari pekerjaan baru. Nah, kebetulan kata si bapak yang ada di seberang telepon, "Nak, maukah kamu mengelola penginapan kami di New York ya? Saya akan siapkan tiket untuk kamu dan kirimkan. Nanti kamu pergi ke New York ya, datangi alamat yang saya sampaikan. Kita ketemu di New York kalau kamu berkenan." Ya. Anak muda itu menjawab, "Oh siap Pak, saya berterima kasih sekali Bapak sudah menolong saya. Oh, tidak ada apa-apanya dibanding pertolongan kamu malam itu nak, yang kami ketakutan karena ada badai datang, lalu kamu bahkan memberikan kamar untuk kami. Ayo, tolong ya segera ke New York." Kemudian dia pun setelah tiket dikirim, dia pergi ke New York ya. Begitu sampai di alamat yang disebutkan, luar biasa, ternyata sebuah hotel yang sangat besar ya, di papan namanya yang besar ada nama Waldorf Astoria Group Hotel. Kemudian ketika dia bertanya kepada resepsionis tentang nama yang tertulis di kartu yang dulu pernah diberikan kepadanya, langsung ternyata resepsionis ini mengantar dia ke lantai sekian, tempat kantor utama dari hotel tersebut, dan kemudian bapak itu ada di situ dan dia berkata dengan senyum ramah, "Nak, kamu suka hotelnya? Luar biasa Bapak. Nah, mulai besok tolong kelola jaringan hotel kami." Maksud Bapak hotel ini? Iya, kamu jadi manajer hotel. Hotel sebesar ini? Bukan hotel ini saja. Tetapi jaringan hotel Waldorf Astoria di seluruh dunia harus kamu yang kelola, dan kamu harus menetapkan standar kepada setiap yang bekerja di hotel-hotel itu seperti yang telah kamu berikan itu ketika kamu bekerja di motel di pedalaman Illinois itu. Jadi si bapak ini juga sabar nunggu, nggak minta si ini muda ini untuk keluar aja di pekerjaan, ayo kerja sama saya, nggak, ditunggu betul sampai kemudian si anak muda ini selesai dengan pekerjaannya, baru kemudian dipanggil ke New York. Tapi di sisi lain, sebuah surprise untuk anak muda itu bagaimana dia kemudian menjadi manajer dari jaringan hotel Waldorf Astoria seluruh dunia. Jadi inilah ya, ihsan itu tidak akan pernah hilang bahkan di tengah manusia, apalagi ihsan yang kita niatkan dalam rangka ibadah kepada Allah. Kalau di dalam hadis ya, ihsan itu dalam bentuk ibadah, ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah, atau kalau kamu tidak mampu melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah sedang melihatmu, Allah sedang menatapmu. Itu pengertian ihsannya. Kemudian yang berikutnya, ihsan dalam amal itu diantaranya sabda Nabi SAW. Seorang mukmin kalau dia berperang maka dia ihsan. Kalau dia menyembelih dia juga ihsan. Ya. Ihsan dalam berperang itu, aturan perang yang ditetapkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa ya. Tidak boleh menyerang atau membunuh wanita, anak-anak, orang tua, lansia yang sakit. Rasulullah SAW melarang untuk menyerang tempat-tempat ibadah, ya, gereja, sinagog, kuil, ya, dan lain sebagainya. Kemudian juga melarang untuk memasuki rumah yang ditutup pintunya. Artinya pemilik rumah ini takut dan tidak berusaha untuk melawan, ya, dan dia menutup pintu rumahnya, maka tidak boleh dimasuki dengan paksa pintu rumah tersebut. Kemudian dilarang untuk menebang pohon kecuali ada keperluannya, untuk menyembelih hewan kecuali ada keperluan yang betul-betul harus dilakukan dengan itu, ya, untuk memberi ransum misalnya. Dan dilarang untuk memutilasi korban jenazah dan harus memakai senjata yang paling tidak menyakitkan ketika membunuh dan seterusnya. Ini adalah satu aturan yang ihsannya yang dikomentari seorang profesor sejarah Jepang. Itu aturannya Nabi Muhammad SAW itu kalau tentang perang itu kalau diterapkan di Jepang, maka orang Jepang bilang ya nggak usah perang aja kalau begini caranya, gitu ya. Ini terlalu utopis ya, sulit diwujudkan. Ada perang kok sebegini aturannya, ya, ketat betul dalam memberikan panduan, ya. Dan itu akan sulit sekali diaplikasikan di lapangan. Entah ternyata Rasulullah tidak pernah ya melanggar apa-apa yang telah beliau gariskan dalam tata aturan perang tersebut. Demikian pula para khalifah selanjutnya ya dalam selalu memberikan taujih kepada
pasukan-pasukannya tidak pernah melenceng dari sunnah Nabi SAW tersebut yang sangat luar biasa sulit diterapkan dalam situasi peperangan. Tapi itulah mukmin, ihsan. Demikian pula menyembelih, ya, ihsan itu berarti tidak menyakiti, ya, dengan alat pisau yang tajam, ya, yang kemudian harus diasah, dan binatang yang disembelih pun harus disenangkan, ya. Dzabihahnya harus disenangkan, tidak boleh dalam keadaan ketakutan, teror, ya. Ini betul-betul dijaga. Itu ihsan. Ihsan dalam bekerja, maka kemudian juga adalah saripati makna dari keduanya, yaitu tadi memberikan added value kepada apa yang kita kerjakan saat ini. Dan itu semua akan kembali manfaatnya kepada kita. Yang ketiga, ya, disebut sebagai sebuah ibadah, ya, bekerja itu kalau dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu ya dikerjakan karena Allah, bukan karena ada supervisor, bukan karena diawasi oleh manajer, bukan karena diawasi oleh inspektorat, bukan karena mengejar gaji, mengejar bonus, mengejar karir, tapi semuanya karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ikhlas dalam ibadah yang berbentuk bekerja, maka dia akan menjadi seorang yang mencapai puncaknya. Ya, jangan sampai diterjemahkan yang namanya ikhlas itu seadanya. Ikhlas itu sisa-sisa. Ikhlas itu yang paling kecil. Itu jangan sampai. Karena ikhlas itu mengharapkan balasan dari Allah. Bukan dari atasan, bukan dari perusahaan. Kalau kita mengharapkan balasan dari atasan, dari perusahaan, tentu ya seukur dengan berapa ya gaji yang akan kita terima. Bayaran yang akan kita terima. Tapi kalau mengharap dari Allah, tentu yang dari Allah itu sifatnya adalah tak terbatas dan kekal. Ya, maka dalam pengabdian itu kalau karena Allah juga kita tak terbatas dan kekal niatnya. Ya, itulah ikhlas. Jangankan yang tak terbatas dan kekal. Kalau katakanlah begini, kita ini bekerja ya dengan keseriusan di hati dan pikiran dan perbuatan kita, itu layak dibayar 1 miliar per bulan, ya. Katakan begitu, lalu kita punya gaji cuma misalnya 20 juta per bulan, maka kita sedang menabung 980 juta kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, ya, itu akan diberikan oleh Allah, ya. Yang 980 juta tabungan kebaikan itu juga akan diberikan oleh Allah. Mungkin bentuknya istri salihah, suami yang saleh, anak-anak salihin dan salihat, ya, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah penuh berkah, ya, tetangga yang salihun, lingkungan yang masya Allah nyenengke, gitu ya. Kemudian kita diberikan kesehatan, kita diberikan ketenangan, ketentraman, anak-anak kita juga tumbuh sehat, saleh, ya. Luar biasa. Itu begitu banyak yang akan kita dapat. Kalau miliar diambil 20 juta, tentu ada 980 juta kebaikan dari sisi Allah. Yang pasti akan dibayar oleh Allah. Itu kalau 1 miliar. Padahal kita lagi membicarakan bahwa ya yang namanya ikhlas itu balasannya tak terbatas dan selamanya atau abadi. Demikian pula, ya, kalau ada orang yang sebenarnya hanya layak dibayar 500.000, tetapi kemudian dia membawa pulang gaji 20 juta, maka ya dia akan menebus yang 19.500.000 itu dengan berbagai hal, naudzubillah min dzalik, ya, dengan berbagai hal buruk yang kemudian mungkin akan menimpa. Itu hanya analogi sederhana, itu pun kalau dibatasi yaitu 1 miliar, tetapi bahkan ya Allah Subhanahu wa taala balasannya itu abadi, kekal dan tidak terbatas. Sehingga kita ya sangat berharap kepada Allah, apapun yang kita dapat di dunia sama sekali tidak mengurangi semua kebaikan yang akan kita terima kelak di akhirat. Dan dengan demikian karena rezeki itu sudah dijamin, kita niatkan semuanya untuk ibadah. Bekerja kita adalah ibadah kepada Allah. Tadi ibadah kita adalah satu, syukur, yang kedua untuk mandiri, berdaulat, yang ketiga untuk berbagi dengan sesama. Saya lupa menambahkan satu lagi, ibadah dalam makna bekerja dalam makna ibadah adalah untuk digugurkan dosa-dosa kita. Dalam satu hadis, meskipun tidak mencapai derajat sahih, tapi sangat boleh dijadikan sebagai penyemangat kita dalam bekerja. Ada dosa-dosa yang tidak gugur oleh salat, oleh sedekah, oleh puasa kita, tetapi dosa-dosa itu bisa gugur dengan kita merasakan ya pegal, lelah, ya,
diri kita, badan kita di malam hari karena giat bekerja di siang hari. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ada sesi pertanyaan kah? Ya, mungkin ada sesi pertanyaan dari para hadirin semua. Kami buka sesi pertanyaan dimulai dari sekarang. Monggo silakan. Ya, jika tidak ada pertanyaan dari hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. monggo Bapak Ahmad Maulana, silakan Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih atas ceramah agamanya, tausiahnya pada siang hari ini. Perkenalkan Ustaz, saya Ahmad Maulana. Kebetulan kita dari Sumatera Utara Ustaz, dari Medan. Oh, Masya Allah. Tadi kita temanya adalah ikhlas dalam bekerja. Secara singkat yang ingin kita tanyakan adalah Ustaz, seperti apa sih korelasi antara ikhlas dan sabar itu Ustaz? Karena sabar itu apakah sudah termasuk ikhlas? Apakah ikhlas itu sudah termasuk sabar Ustaz? Terima kasih Ustaz. Baik. Barakallahu fikum. Langsung saya jawab ya Mbak ya? Oke. Monggo Pak. Baik. Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min kana kullu amrihi khair. Menakjubkan urusan orang beriman karena semua urusannya adalah kebaikan. Apabila dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur, dan apabila dia mendapat musibah, dia bersabar. Jadi kalau dari pemahaman ini, maka sabar itu bagian dari keimanan. Seperti dikatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, sabar adalah bagian dari keimanan, seumpama kedudukan kepala bagi badan. Ya. Kalau ada badan tidak ada kepalanya berarti tidak hidup, itu ya. Karena ya ini satu kesatuan yang tidak pernah lepas, yaitu bahwa salah satu ekspresi keimanan itu adalah sabar. Ya. Sebagian ulama mengatakan ya iman itu separuhnya sabar, separuhnya adalah syukur. Jadi ini kedudukan sabar dalam pembicaraan tentang iman. Nah, bagaimana dengan ikhlas? Ikhlas itu ketika setelah beriman kita beramal soleh, maka amal soleh ini akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau hati kita ikhlas. Makna ikhlas adalah kita lakukan semuanya itu dalam rangka untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagaimana sabar? Sabar mungkin bisa dinilai sebagai salah satu bentuk amal soleh. Maka sabar yang diterima Allah hanyalah sabar yang ikhlas, sabar yang karena Allah. Bukan sabar karena ngempet nanti pengen dapat yang lebih banyak gitu ya. Itu bukan sabar yang ikhlas ya. Sabar karena masih berharap yang lain nanti itu dapat itu, saya akan dapat yang lebih besar berikutnya. Itu bukan sabar karena Allah, tapi sabar karena Allah adalah ya kita lakukan semuanya untuk mendapatkan segala balasannya itu dari Allah. Jadi pengertian sabar pengertian ikhlas hanya di situ ya, bahwa yang namanya ikhlas itu mengharapkan balasan yang dari Allah. Yang namanya ikhlas itu tidak bisa dinilai dengan berat atau ringan. Kan kita sering mendengar ya kalau orang ikhlas itu ya yang ringan gitu ya. Ya tidak terasa berat. Ini definisi yang tidak ada dalilnya. Karena begini, kalau kita tanyakan Nabi Ibrahim menyembelih putranya itu ringan atau berat? Berat. Kalau ringan berarti bukan bapak yang baik. Kalau ringan nggak pantas jadi nabi. Kalau ringan itu pasti nggak normal. Menyembelih putranya sendiri kok ringan. Berarti beliau menyembelih itu berat. Ketika diperintahkan untuk menyembelih putranya itu pasti sangat berat. Tapi apakah Nabi Ibrahim ikhlas? Ya Allah yang menjadi saksi. Allah mengatakan Ibrahim telah membenarkan apa yang diperintahkan kepadanya dengan ikhlas. Demikian pula Nabi Ismail alaihissalam. Jadi
Ibrahim itu berat tapi ikhlas. Karena ringan dan berat itu sangat kondisional, sangat tergantung keadaan. Ada dalam Al-Quran perintah misalnya, infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berangkatlah dalam keadaan ringan maupun berat dan berjuanglah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Ada orang yang pergi berjuang di jalan Allah itu ringan. Kenapa kok ringan? Karena di rumah istrinya galak. Berangkatnya ringan. Daripada di rumah diomelin istri terus, mendingan berangkat berjuang. Nah itu kan dia masih harus meluruskan niat. Jangan sekedar untuk melari diri dari kenyataan di dalam rumahnya yang berat itu tadi. Dia ringan karena lebih ringan dibandingkan diomelin terus-menerus di rumah gitu ya. Tetapi ada orang yang berangkat berjuang dalam keadaan berat. Istrinya salihah ya. Istri dan anaknya qurrata a'yun, keluarganya itu salihin dan salihat gitu ya. Rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah tadi ya. Keluarganya salihun, baik-baik. Mau berjuang pasti berangkatnya berat. Tapi berat pun juga bisa menjadi ikhlas. Bahkan berat itu kalau diniatkan karena Allah, maka bisa mendapatkan pahala yang besar seukur kadar berat yang dia rasakan. Dalam sebuah ibadah puasa yang terjadi di musim panas, Aisyah menyampaikan kepada Rasulullah betapa beratnya puasa di musim panas. Maka Nabi SAW menjawab, ajruki ala qadri nasabik. Pahalamu sesuai dengan kadar kepayahan yang engkau rasakan. Jadi ini, jangan sampai kata ikhlas ini dihubungkan dengan perasaan. Ya, perasaan saya ringan, itu ikhlas, belum tentu. Ya, perasaan saya berat, itu enggak ikhlas, belum tentu. Dua-duanya bisa meraih keikhlasan. Nah, kadang-kadang kita tidak bisa memilah ya, istilah ya, kadang-kadang bingung. Kalau ya mungkin karena ditanyakan itu sabar kaitannya dengan ikhlas, misalnya begini, kita kehilangan sesuatu. Ya, kalau kehilangan sesuatu, ya, ini contoh yang ringan. Pergi ke masjid, sandalnya hilang. Pertanyaannya, bagaimana supaya dapat pahala? Apakah diikhlaskan atau diridhokan? Yang lebih tepat istilahnya adalah diridhokan. Karena kalau kehilangan itu di hati yang muncul namanya sifat ridho atau tidak ridho. Ya, ridho itu diridhokan karena Allah. Jadi kalau kita pergi ke masjid lalu kemudian begitu mau pulang ternyata sandalnya hilang, itu bukan diikhlaskan, itu diridhokan. Karena ikhlas adalah ya penataan niat untuk amal yang disengaja sejak awal, diniatkan sejak awal. Kecuali begini, pergi ke masjid dengan niat untuk mensedekahkan sandal saya. Jadi pergi ke masjid, sandalnya sudah ditulisi, silahkan diambil gratis. Lalu kemudian kita masuk ke masjid, begitu keluar ternyata sandalnya sudah dipakai orang, nggak ada. Maka itu namanya ikhlas. Tapi kalau nggak diniati dengan sengaja bahwa ini akan disedekahkan gitu ya, kemudian kita keluar dari masjid gitu ya, sandal kita hilang, itu namanya bukan diikhlaskan, tapi diridhokan. Ya sudah ridho kepada Allah, itu memang rezekinya orang, bukan rezeki saya lagi. Mungkin rezeki saya adalah sandal yang baru yang lebih baik, itu namanya diridhokan. Jadi hubungannya begitu Pak. Jadi kalau iman itu ekspresinya dalam bentuk sabar dan syukur. Nah orang beriman itu beramal saleh. Ya beramal saleh, maka amal salehnya itu diniatkan ikhlas karena Allah. Kalau dia sabar, maka dia sabar juga bisa menjadi amal saleh yang diikhlaskan, artinya diniatkan sabarnya karena Allah. Demikian. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada yang ditanyakan lagi dari para hadirin sekalian. Sudah mungkin cukup? Mungkin cukup sudah. Baik. Dan Ayani bisa. Alhamdulillah. Semoga kajian dari Ustadz Salim Afillah tadi dapat memberikan manfaat kepada kami sekalian. Selanjutnya yaitu adalah pembacaan doa.
doa yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz Salim Afillah. Kepada Ustadz Salim Afillah, kami silahkan Ustadz untuk dapat memberikan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wardallahu an sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati Rasulillah ajma'in warda anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najatan minar wa 'afa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itulah tadi pembacaan doa yang telah kita ikuti bersama. Semoga doa-doa tadi dapat menjauhkan kita semua dari segala sesuatu yang menjadi penghambat kita dalam bekerja. Amin. 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 Alhamdulillah, telah sampailah kita dalam penghujung acara. Sebelumnya saya mewakili para hadirin ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz Salim karena telah Dia pertiwi siapa? Iya, anak ojek tewa. Sekian pengajian kali ini, dan apabila saya selama membawakan acara dalam pengajian ini ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekamannya akan kami share setelah ini ya. Terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin.